Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat asar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, sore ini kita masih ingin memperbincangkan bahasan kita tentang harmoni antara jiwa dan raga. Salah satu cara kita mengharmoniskan jiwa dan raga adalah dengan mengaji niat kepada jiwa. Mengaji itu berarti upaya untuk mengetahui. Dan kalau bicara soal niat, ternyata guru terbaik niat itu adalah jiwa kita. Karena jiwa inilah yang kelak nanti akan menuntun niat itu menjadi niat yang benar. Nah, kita pahami terlebih dahulu apa itu niat. Niat dalam pengertian yang sederhana adalah kesengajaan untuk melakukan amal. Dari pengertian ini sebenarnya semua amal itu pasti ada niatnya, kecuali kalau amal itu tidak disengaja. Orang lindur kan jelas nggak pakai niat. Tapi kalau betul-betul sengaja, berarti kan ada niat. Jadi inti niat itu ada pada kesengajaan kita melakukan amal. Nah, terus apa itu amal? Nah, ini amal kalau dikaitkan dengan niat sekaligus nanti ini yang nanti akan menunjukkan niat kita ini niat yang benar atau niat yang hakiki, atau niat yang lurus atau niat yang tidak lurus. Itu nanti akan terasa pada amal itu sendiri. Apa itu amal? Jadi niat adalah kesengajaan untuk melakukan amal. Apa itu amal? Amal adalah kebaikan raga yang dirasakan oleh jiwa. Itu amal. Jadi amal yang betul-betul amal adalah kebaikan raga. Ya. Karena kalau orang beramal dengan niat pasti baik. Ya. Nah, kebaikan yang dilakukan oleh raga tapi dirasakan oleh jiwa, itu yang namanya amal. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang raganya melakukan amal kebaikan tetapi jiwanya tidak merasakan amal, kita bisa pastikan niatnya nggak lurus. Karena kalau niatnya lurus, pasti amal itu akan dirasakan oleh jiwa. Jiwa betul-betul merasakan amal yang dilakukan dengan niat yang lurus. Dan jiwa tidak akan merasakan amal yang dilakukan tanpa niat yang lurus. Sebagai contoh, kita baca Quran, pakai niat nggak Bapak Ibu? Pakai. Apa niatnya? Kita baca Quran niatnya apa? Kan pasti ada niatnya. Saya baca Quran ini niatnya apa? Nah, kadang kalau dalam bahasa sederhananya, niat itu sering diartikan buat apa? Buat apa itu sebenarnya adalah ketemunya niat. Buat apa baca Quran? Itu sebenarnya niat baca Quran. Buat apa kita baca Quran? Itu jawabannya adalah niat kita membaca Quran. Iya. Untuk apa itu sama. Kita baca Quran untuk apa Bapak Ibu? Untuk pernah baca Quran ya pernah lah. Selama ini kita baca Quran niatnya untuk apa? Untuk laporan.
Ya ada juga orang yang baca Quran untuk laporan. Itu akan beda sekali dengan kalau laporan itu nanti akan kelihatan. Tapi kalau bicara soal niat yang lurus saja, niat yang lurus. Kalau niat yang lurus itu sebenarnya satu, apapun amal baik kita niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu niat yang lurus. Nah kalau betul kita beramal itu niatnya mendekatkan diri kepada Allah, nah yang membuat kita dekat dengan Allah itu raga kita atau jiwa? Jiwa. Raga baca Quran. Baca Qurannya di mana? Di masjid. Raganya ya tetap di masjid. Enggak kemudian karena niatnya mendekatkan diri kepada Allah terus raganya naik ke atas. Enggak. Raganya tetap di masjid sedang baca Quran. Nah, terus yang membuat kita jadi merasa dekat dengan Allah adalah jiwa. Jadi jiwa merasakan semakin dekat dengan Allah. Nah, maka orang yang beramal apapun amalnya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, pasti amalnya akan dirasakan oleh jiwa. Dan wujud dari Bapak Ibu, amal kita itu dirasakan oleh jiwa. Waktu kita baca Quran, kapan kita berhenti? Kapan berhentinya Bapak Ibu? Pernah nggak kita baca Quran terus kita berhenti karena diingatkan istri? Pak, udah baca Qurannya. Loh Ibu kok? Ya sudah Pak, Bapak udah 4 jam loh baca Quran. Bapak sudah 4 jam baca Quran. Yang tahu 4 jam siapa? Istri. Kita sendiri tidak menyadari. Oh iya ya Allah. Ya, karena ceritanya hari Ahad libur, baca Quran habis subuh jam 6. Ya pas diingatkan lihat jam, itu benar jamnya jam 10. Apa Bapak udah 4 jam baca Quran. Pernah nggak Bapak Ibu? Nah itu berarti bicara soal sejauh mana kita niat beramalnya itu lurus. Karena kalau lurus itu betul-betul amalnya akan dirasakan oleh jiwa. Makanya kalau baca Quran untuk laporan, semisal ya, ada orang yang baca Quran buat laporan ya, karena gabung sama Odoj gitu ya. Tiap hari ditunggu laporannya gitu. Itu terasa nggak di jiwa? Terasa, tapi terasanya nikmat atau nggak nikmat? Yang dilihat lagi ya Allah ternyata 1 juz ya masih 3 halaman. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita ingin mengaji bab niat ini, tapi sekali lagi kita belajarnya kepada jiwa. Ini niat. Niat, ya kalau kemudian kita perhatikan, niat itu kan ada kaitannya dengan amal. Maka ada 3 fase yang harus dilewati oleh niat ini. Yang pertama adalah fase fillah. Niat fillah. Fillah itu artinya di jalan Allah. Ya, di jalan Allah artinya kita memastikan bahwa amal yang saya lakukan ini adalah amal fillah. Fillah. Fillah itu di jalan Allah. Seminimal-minimalnya fillah adalah amal kita itu diizinkan oleh Allah. Ya. Itu seminimal-minimalnya. Diizinkan oleh Allah. Ya, terima kasih. Jadi tidak menyalahi Allah. Karena itu tidak ada niat di dalam melakukan amal yang tidak fillah. Ngerasani orang semisal itu fillah atau fis syaitan. Itu kan fis syaitan.
ya udah nggak usah ada niat. Begitu orang ngerasain udah langsung dosa. Walaupun mungkin ada orang yang bilang saya ngerasani orang itu untuk membahagiakan orang kok, kan orang-orang seneng kalau saya cerita jeleknya orang, ya tetap aja dosa. Nah, tahap kedua adalah lillah. Jadi amal itu dilakukan lillah. Lillah itu bisa karena Allah, bisa untuk Allah. Jadi yang membuat saya beramal ini bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah. Nah, persisnya kalau lillah itu diartikan karena, maksudnya karena Allah suka. Tapi juga bisa diartikan untuk. Berarti kalau untuk ya untuk Allah. Itu lillah namanya. Jadi ada orang baca sholawat, biar apa? Ya, biar saya juga punya mobil seperti teman. Itu berarti baca sholawatnya bukan lillah. Nah, yang puncaknya adalah billah. Nah, billah itu artinya dengan pertolongan Allah, dengan bantuan Allah. Artinya ada titik kesadaran pada diri kita bahwa yang bisa membuat saya beramal adalah karena atau dengan bantuan Allah. Inilah rincian dari niat, dan untuk masing-masingnya, subhanallah betapa indahnya Allah menciptakan kehidupannya, termasuk menisayakan adanya niat. Masing-masing Allah memberikan pirantinya. Untuk bisa niat fillah, Allah memberikan pirantinya, namanya akal. Namanya akal. Di mana kita tahu akal itu kan dihadirkan oleh Allah untuk menjadi wadahnya ilmu. Jadi fillah sama dengan ilmu. Ya, karena orang kalau akalnya nggak ada ilmunya, ya akal kosong. Akal di sini berarti sama dengan ilmu. Jadi kita tahu bahwa amal ini fillah atau bukan fillah dengan ilmu, dengan akal. Nah, kalau untuk lillah, Allah memberikan pirantinya kepada kita, namanya hati. Ya, namanya hati. Ya, karena kalau bicara soal hati, itu hati punya ikatan yang sangat kuat ke Allah. Bahasa cinta itu kan ada di hati. Jadi orang kalau hatinya mencintai Allah, ya berarti dia melakukan amal itu karena cintanya kepada Allah. Nah, untuk billah, Allah sudah menyediakan untuk kita jiwa. Nah, billah itu tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan lillah. Iya. Lillah tidak bisa diperoleh kecuali dengan fillah. Tapi orang yang sudah fillah belum tentu kemudian lillah. Orang yang sudah lillah belum tentu billah. Tapi kalau billah pasti lillah. Kalau lillah pasti fillah. Gak mungkin orang lillah kalau gak fillah kan. Pak, kenapa ngegosip? Saya ngegosip ini lillahi ta'ala. Kalau malaikat diizinkan menampar, ditampar. Ya, saya ngerasain ini untuk Allah, saya ngerasain ini karena Allah. Ya, kan gak nyambung. Jadi kalau lillah ya pasti fillah. Nah, kalau fillah ya itu bergantung pada ilmu seseorang. Nah, sehingga nanti sekali lagi ini menunjukkan indahnya Allah menciptakan kehidupan. Orang kalau amalnya fillah berarti insya Allah amalnya benar. Jadi fillah itu menunjukkan berarti amalnya benar. Ya. Nah, kalau lillah akan menjadikan amalnya baik. Dan kalau billah amalnya mulia. Dan target kita ketika melakukan amal adalah mulia. Karena kita pernah sampaikan bahwa dalam hidup ini sebenarnya kita nggak punya pilihan kecuali beramal mulia. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana seandainya kalau ada orang yang amalnya cuma benar? Ya, amalnya diakui benarnya. Diakui benarnya. Ya. Tapi apalah artinya cuma pengakuan ya? Ada orang bilang begini, ke orang yang sudah sepuh, dia masih muda gitu. Mbah, jenengan pun tua, mboten salat. Nganjang mlebu neraka lho, Mbah. Benar enggak orang ini?
benar, orang kalau nggak sholat kan memang masuk neraka. Memang benar, diakui benarnya, tapi terasa nggak baiknya? Enggak. Ya. Karena itu orang kalau amalnya cuma benar itu diakui. Orang kalau sholat dan sholatnya benar itu diakui nggak kalau orang itu lagi sholat? Iya. Ya, kenapa? Ya sholatnya benar, ya berdiri, ruku, i'tidal itu benar. Orang mengakui bahwa memang dia sholat. Nah, tapi amal tidak cukup kalau hanya sekedar diakui. Nah, maka amal tidak cukup hanya benar, tapi juga harus baik. Nah, kalau amalnya baik, insya Allah diterima. Diterima. Cukup nggak diterima? Nggak cukup. Karena bisa jadi Bapak Ibu, ada orang yang hari ini amalnya diterima, tapi besok akhirnya ditolak. Hari ini diterima amalnya, nolong orang semisal, Pak, dengan ikhlas nggak nolong orang itu? Ya ikhlas lah. Lillah nggak? Lillah. Saya lillah nolong dia. Besoknya yang ditolong melakukan perbuatan yang tidak disukai, itu tetap lillah atau jadi lelah? Capek saya berbuat baik ke dia, percuma, udah capek-capek, udah lelah-lelah, dia membalas kebaikan saya dengan keburukan. Kemarin diterima, hari ini dicoret diterimanya. Nah, berarti melakukan amal hanya sekedar baik juga tidak cukup. Nah, sempurnanya adalah billah, mulia. Nah, kalau mulia ditetapkan. Ditetapkan. Jadi ya udah, hari ini ikhlas, besok ikhlas, besoknya ikhlas, sampai kapanpun tetap ikhlas. Ya, karena itu bicara soal ikhlas itu tidak cukup kalau cuma fillah, tidak cukup kalau lillah, tapi harus billah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita bicara soal ikhlas. Apa itu ikhlas? Ini sisi lain dari kita memahami tentang ikhlas. Adalah ungkapan jiwa yang sangat bahagia karena diajak raga memenuhi apa yang menjadi keinginan dan kesenangan dirinya. Karena jiwa kalau diajak raga melakukan amal kebaikan itu bahagianya bukan main. Kenapa? Karena memang bagi jiwa amal itu kebutuhan. Amal itu kebutuhan. Walaupun mungkin bagi raga itu bukan kebutuhan. Sebenarnya kalau secara zahir Bapak Ibu, raga kita butuh sholat nggak? Ini kalau bicara soal manfaat sholat bagi raga, mungkin orang mengatakan apa manfaatnya? Kalau akan menyehatkan raga, rasanya lebih sehat kalau sekalian senam kan? Kalau dari gerakannya, salat itu nggak ada manfaatnya untuk raga. Meskipun analisa kedokteran ada yang mengatakan ya sujud, i'tidal itu ada manfaatnya. Tapi kalau sepintas saja, ya kalau memang niatnya pengen menyehatkan raga, mendingan sekalian senam. Tapi bagi jiwa, salat itu rasanya luar biasa. Ya, rasanya luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jiwa akan sangat bahagia kalau diajak oleh raga untuk melakukan amal kebaikan yang memang itu dibutuhkan oleh jiwa. Karena itu jiwa akan tetap bahagia walau amal berbuah pahit. Walau amal berbuah pahit. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang nanti akan menunjukkan apakah kita sudah berguru mengaji niat kepada jiwa. Karena niat itu sebenarnya adalah ungkapan jiwa. Ya, ungkapan jiwa. Contoh sederhana, ikhlaskah kita saat amal baik kita kepada seseorang dibalas dengan keburukan? Atau contoh ini Bapak Ibu, ikhlaskah yang kemarin kita sampaikan saat ketinggalan kereta karena sholat isya lebih dahulu? Ingat tiket harganya 600.000, ikhlas nggak? Bapak Ibu, kalau sampai ada orang yang kemudian akhirnya nggak ikhlas, tahu gini
Kenapa sih harus sholat isya dulu? Kan sholat isya bisa nanti. Sholat isya bisa nanti. Bodoh amat sih saya. Gara-gara sholat dulu akhirnya tiket hangus. Mungkin gak ada orang yang batin seperti ini. Kalau ada, dia sudah berlaku apa kepada jiwa? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu jiwa diajak raga untuk sholat dulu sebelum ke stasiun, itu jiwa seneng gak diajak olahraga? Seneng sekali ya. Diajak sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Jiwa itu tersanjung betul. Diajak oleh raga. Selesai sholat, cuma gara-gara ketinggalan kereta, raga kemudian menyalahkan sholat. Itu bagi jiwa serasa diapakan Bapak Ibu? Kalau kita pengen merasakannya, bayangkan kalau seandainya kita, ini pengandaian yang sebenarnya mungkin belum seberapa bila dibanding jiwa diperlakukan seperti ini oleh raga. Gambarannya seperti semisal Bapak Ibu kita bertamu. Nah, rupanya teman lah katakan ya, teman yang kita tamui ingin tahu betul kesukaan kita. Kita semisal seneng rawon, maka kita diajak makan siang ke warung rawon. Begitu diajak ke warung rawon, kita merasa diapakan oleh tuan rumah? Merasa diajeni ya Allah. Sampai dibawa ke warung rawon begini. Senang bukan main kan? Makan lahap itu. Pas tuan rumah bayar kan, mestinya yang bayar tuan rumah ya. Selesai bayar, kemudian dia menuju lagi ke tempat kita duduk. Tapi kita ngelihat wajahnya itu kayak sedih, kayak susah itu. Terus kan kita nanya, kenapa Pak? Mahal 5 kali lipatnya bila dibanding dengan warung yang lain. Begitu beliau bilang, mahal, tahu gini mendingan di warung yang lain. Itu kita yang dijamu oleh beliau. Begitu beliau mengatakan mahal, itu rasanya kita kayak diapakan oleh beliau. Kalau begini mendingan nggak usah ngajak di warung makan ini, di warung yang lain aja murah gitu. Jiwa bisa jadi merasakan bahkan lebih kalau seandainya sudah melakukan amal kebaikan kemudian merasa susah. Termasuk ini. Harusnya raga senang nggak Bapak Ibu? Senang. Kalau sampai kemudian ketika kita tahu salah harusnya 5.000 kok 100.000, terus raga kita menunjukkan kebahagiaan, kesenangan 20 kali lipat kalau seandainya infaknya 5.000, alhamdulillah nggak jadi 5.000, jadinya 100.000. Senang sekali raga. Itu jiwa nyaman nggak berada di sini Bapak Ibu? Nyaman. Jiwa bahagia sekali. Dan Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau jiwa sudah nyaman berada di dalam raga seperti ini, jiwa kan suatu saat pasti akan meninggalkan raga. Maka jiwa akan meninggalkan raga itu, meninggalkan dengan baik-baik atau enggak baik-baik? Kan meninggalkan baik-baik. Bisa jadi jiwa ngasih tahu ke kita, seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Jiwa mau pulang itu udah ngasih tahu 3 hari sebelumnya. Dan ada orang-orang yang seperti itu. Saat Imam Al-Ghazali meninggal, orang-orang di kampung beliau itu heran, karena
sahabat-sahabatnya Imam Al-Ghazali di hari di mana beliau wafat itu berdatangan. Padahal sahabatnya itu untuk sampai ke rumahnya beliau bisa 3 hari. Tapi persis meninggalnya Imam Al-Ghazali kok kemudian datang. Oh, berarti mereka di WA dulu sama Imam Al-Ghazali. Kita tahu betul di zaman itu nggak ada WA. Maka orang-orang pada nanya kepada sahabat-sahabatnya beliau itu, kok Bapak bisa tahu Imam Al-Ghazali wafat hari ini? Iya, 3 hari yang lalu saya mimpi ketemu Imam Al-Ghazali. Beliau bilang mau ke rumah saya tuh. Saya pengen ketemu. Jadi di WA-nya pakai apa? Mimpi. Seolah beliau faham kalau 3 hari lagi saya akan meninggal. Ini memang kita harapkan ya. Seperti kita kedatangan tamu yang sangat terhormat, terus beliau bilang, terima kasih saya sudah dimuliakan, tapi mohon maaf kami gak bisa berlama-lama, insya Allah kami akan pulang lusa. Beliau bilang pulang lusa. Kita masih sempat gak beli bakpia, beli getuk untuk oleh-oleh? Sempat. Saya bayangkan kalau Pak saya mau pulang, kapan? Sekarang, udah nenteng koper. Ada jiwa-jiwa yang ketika mau pulang kembali itu seperti pamit 3 hari. 3 hari itu sudah cukup belum Bapak Ibu untuk kemudian kita taubat, minta ampun, minta maaf, nulis wasiat. Wah, itu husnul khatimah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga ini terakhir ya, bagian dari ikhlasnya jiwa ya, adalah ikhlas melepas dunia demi mendapat akhirat yang lebih baik dalam segalanya. Melepas uang 500.000 bagi jiwa itu ringan atau berat? Bagi jiwa ringan. Kenapa? Karena jiwa memandang dunia itu ada harganya enggak? Enggak ada harganya. Ya, sampai-sampai Nabi mengatakan kalau seandainya dunia ini seharga sayap nyamuk, niscayalah orang-orang kafir tidak akan dikasih dunia oleh Allah. Jadi istilahnya bagi jiwa ngeluarin dunia ini, iya, kayak ngeluarin sayap nyamuk, tapi untuk dapat surga. Nah karena itu Bapak Ibu, bagian dari ikhlas beramal kaitannya dengan dunia tadi, raga ketika betul-betul beramal dengan ikhlas, niatnya ikhlas, pertama didasarkan pada iman kepada Allah semata. Kedua dilakukan karena kerinduan kepada akhirat. Dan yang ketiga dibebaskan dari harapan-harapan dunia. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya sangat tidak mungkin kita melakukan amal akhirat tapi tujuannya dunia. Tujuannya dunia itu ya bisa ria, pangkat, ditolong orang, tapi duniawi. Itu satu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang mengenal betul siapa jiwa. Karena kalau sampai jiwa tahu kita melakukan amal yang sebenarnya amal itu amal akhirat, kayak semisal baca sholawat, itu jiwa senang gak Bapak Ibu? Oh senang sekali. Jiwa itu senang sekali kita baca Quran, baca sholawat, zikir. Itu senang sekali. Tapi ternyata jiwa tahu kita zikir untuk apa? Ternyata zikir biar dagangannya laris.
banyak zikir ya, biar dipromosikan naik pangkat dunia. Itu jiwa kecewanya bukan main kalau sampai dibegitukan oleh raga. Raga melakukan amal akhirat tapi tujuannya dunia. Itu jiwa rasanya kayak di prank. Kalau gambarannya itu seperti tadi kita jadi tamu ya, diajak makan oleh tuan rumah, kita makan di luar yuk. Iya. Tuan rumah tahu kalau kita senang rawon, diajaklah kita ke warung rawon. Kita kan senang bukan main. Wah, tersanjung kan? Wah, ini rawon kesukaan. Tuan rumah pesan rawon, tapi pesannya cuma 1 porsi dan dia makan sendiri. Kita yang sebagai tamunya ngelihat dia gemes kan? Teganya diajak makan siang, iya, di warung kesukaan, begitu pesan cuma 1 dan hanya untuk dirinya. Itu pula yang terjadi kalau seandainya raga melakukan amal yang disukai oleh jiwa, dan amal yang disukai oleh jiwa pasti amal yang punya nilai akhirat. Zikir, baca Quran, salat, itu kan sebenarnya amal-amal yang disukai oleh jiwa. Jiwa senang sekali. Begitu raga melakukan, ternyata jiwa tahu hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia. Kalau hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia, berarti jiwa dapat bagiannya enggak? Enggak. Maka sama Bapak Ibu, kita kalau makan itu menjadi aktivitas raga atau ada bagian jiwa yang kita turuti? Tahukah kita kalau kita makan hanya karena memenuhi kebutuhan perut yang lapar, itu berarti yang menikmati makanan cuma raga. Jiwa dapat apa dari aktivitas makan kita? Nggak dapat apa-apa. Tapi bayangkan kalau seandainya saya makan, niatnya biar menguatkan badan agar saya bisa sholat dengan baik, agar saya bisa bekerja dengan baik, agar saya bisa memenuhi amanah dengan baik. Nah, itu berarti jiwa dapat bagiannya. Maka kesimpulannya Bapak Ibu, kalau kita pengen harmoni dengan jiwa, sehingga nanti saatnya jiwa pulang dengan baik-baik, ya, adalah dengan kita memastikan semua amal yang kita lakukan adalah amal yang punya nilai akhirat. Ada nilai akhirat dari amal kita. Kayak Bapak Ibu bekerja, pastikan Bapak Ibu bekerja ini ada nilai akhiratnya. Ada nilai akhiratnya. Ini sudah godaan ini, ya. Menyalahi amanah semisal, ya. Menyalahgunakan wewenang. Kemudian kita tegas mengatakan enggak. Nah, itu berarti ada nilai akhirat di dalam kita bekerja. Insya Allah, ya, ketika orang melakukan amal ada nilai akhirat, itu berarti ada bagian yang dibutuhkan oleh jiwa, sehingga jiwa otomatis karena terpenuhi kebutuhannya, dia akan menjadi jiwa yang damai di dalam raga, jiwa yang kelak nanti akan menjadi kebaikan bagi dunia kita maupun bagi akhirat kita. Niat melakukan amal semata-mata untuk akhirat, kalaupun ada nilai dunianya, bukan untuk kesenangan dunia, tapi tetap saja untuk akhirat. Dagang itu kan amal dunia, tapi tujuannya biar saya untung. Kalau saya untung, saya ingin berbagi dengan orang-orang yang susah, maka dagang itu menjadi amal akhirat. Menjadikan semua aktivitas hidup kita aktivitas yang bernilai akhirat, itulah tujuan dari dihadirkannya jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam raga kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.